Nah, setelah kemarin kita sudah mempelajari dan memahami properti-properti yang ada pada CSS3, sekarang kita bakal lanjut untuk mengasah pemahaman kita di CSS3. Yang dimana sekarang kita bakal latihan CSS3. Karena tentunya kita butuh studi kasus sendiri supaya kita lebih memahami si properti-properti khususnya yang ada pada CSS3. Nah, jadi di sini saya sudah siapin studi kasusnya yang dimana kita bakal membuat sebuah tombol sosial media. Di sini ada Facebook, Twitter, Instagram, dan yang lainnya, yang dimana nanti saya pengen ketika tombol Facebook ini diklik, nanti bakal nge-redirect ke halaman Facebook saya. Begitupun ketika Twitternya diklik, si tombol Twitternya ya, tombol Twitternya diklik, nanti bakal ke halaman profile Twitter saya. Begitupun yang lainnya. Nah, dan si tombolnya ini saya sudah bikin positionnya itu fix supaya dia tetap di tengah. Jadi ketika si browsernya saya scroll, nah itu dia bakal tetap fix di tengah. Nah, tapi kayaknya kalau misalkan cuman begitu aja kurang menarik ya si komponen sosial medianya. Nah, yang spesialnya itu ketika tombolnya saya sorot. Nah, maka dia bakal nge-slide tuh. Dia ada transisinya. Ketika saya sorot yang Twitter, dia juga bakal nge-slide tuh, ada tulisan Twitter. Nah, ini saya punya transisi di sini. Jadi transisinya bakal dilakukan ketika di hover. Ya, tekniknya itu pakai transition dan transform. Oke, gimana? Kalian sudah semangat buat bikin komponen sosial medianya? Kalau misalkan kalian udah semangat nih, udah excited, yuk kita buka Sublime Text-nya, kita bakal bikin bareng-bareng button sosial medianya. Nah, sekarang di Sublime Text-nya, di sini simple aja, saya cuman punya template HTML-nya. Terus di sini saya juga sudah menghubungkan HTML ke CSS-nya, style.css. Di sini saya bikin si index HTML sama style CSS-nya itu satu folder supaya nggak ribet aja ya. Nah, terus di sini saya juga pengen split screen. Kalau misalkan di Sublime Text itu pakai tombol Alt Shift 2. Nah, supaya dia nge-split nih layarnya, si kode editornya. Nah, terus nanti si style CSS-nya dia di drag aja ke sini. Nah, jadi yang sebelah kiri itu index atau file HTML-nya, yang sebelah kanan itu adalah file CSS-nya. Ya. Ya, kalian nggak harus ngelakuin kayak gini sih sebenarnya. Ya, intinya saya nyaman ketika split screen seperti ini. Buatlah kode editor itu nyaman buat diri kalian sendiri. Oke. Nah, kita bakal langsung aja untuk bikin komponennya, yang dimana di sini kalian bisa bikin aside, yang dimana di dalam aside itu saya pengen bikin ULLI terus A. Karena nantinya si tombolnya itu bisa diklik dan bisa nge-redirect. Makanya dia dibikin di dalam tag anchor atau tag A. Oke, A yang pertama itu untuk Facebook. Seperti ini. Terus misalkan bikin lagi LI-nya di copy, terus di paste. A yang kedua itu untuk Twitter. Terus misalkan A yang ketiga atau list yang ketiga itu saya pengen Instagram. Nah, sip, saya rasa untuk awal seperti ini cukup. Jadi, kalau misalkan saya open in browser, nah hasilnya bakal seperti ini. Oke, tampilannya masih belum bagus seperti apa yang kita harapkan. Jadi, kita bakal ubah stylenya. Ya, kita kasih bintang untuk semua elemen. Jadi ya, semua elemen yang ada pada HTML, itu saya kasih marginnya 0, sama paddingnya itu 0. Karena si ULLI ini itu punya padding atau margin default gitu. Body pun sama, dia punya margin sama padding default. Makanya saya pengen reset itu. Ya, supaya dia seperti ini. Tuh. Dia sudah nggak punya margin sama padding. Paham ya? Nah, terus di sini saya pengen aside. Aside-nya itu posisinya fix. Supaya dia ngikut ya. Terus saya pengen
stopnya itu 50% supaya dia di tengah. Lihat, dia di tengah, tapi tidak persis di tengah karena kita butuh yang namanya transform, terus translate Y minus 50%. Ya, dia bakal pas di tengah-tengah. Nah, untuk selanjutnya di sini saya nggak mau itu dia punya underline. Nah, jadi sebenarnya kalian bisa di sini ya, A kayak gini. Itu kalian bisa, tapi di sini saya bakal kasih di sini aja. Colornya white. Jadi semua tagnya itu pokoknya colornya harus white. Karena bintang ini artinya semua elemen HTML-nya. Oke. Terus saya pengen list stylenya juga none, sama text decoration none. Ini supaya underline-nya itu hilang. Oke, kalau misalkan sudah seperti ini, lihat lagi, refresh. Nah, lihat dia bakal ngilang, tapi sebenarnya ini nggak ngilang ya, karena sekarang color-nya itu dia warna putih, dia ngeblend sama background bodinya. Oke, nah makanya sekarang kita bakal bikin si tombol sosial medianya itu sesuai sama logo-logonya ya. Facebook warnanya biru, terus Twitter warnanya biru langit. Nah, kita bakal bikin seperti itu. Nah, untuk tahu kode warna, karena kita nanti bakal pakainya hexa ya. Untuk tahu kode warna dari logo Facebook, Twitter, dan yang lainnya, itu tentunya kita butuh bantuan Google. Kita tinggal search aja di sini Facebook logo color. Ya, tinggal search aja seperti itu. Nah, nanti di sini kan ada logo Facebook nih. Mau yang atas, mau yang bawah, ini terserah kalian. Nah, itu nanti saya biasanya kalau misalkan di Firefox ya, klik kanan terus inspect. Ininya besarin dulu. Nah, terus di sini ada tombol suntik nih. Grab a color from the page. Ya, tinggal klik aja, sudah warna biru kan nih. Nah, terus tinggal pilih kalian mau warna Facebook yang mana? Yang ini, yang ini, yang ini. Itu terserah kalian. Misalkan saya pengen yang warna ini nih. Tinggal klik aja, nanti otomatis kode heksanya bakal ke copy. Jadi kita bisa paste nih di sini. Nah, ya, ini adalah kode heksa untuk logo atau untuk background Facebook. Nah, jadi ketika saya kasih aside ULLI ya, terus background color paste yang tadi seperti ini. Ketika saya refresh, maka dia bakal berwarna biru logo Facebook. Tapi dia malah semuanya nih. Sedangkan saya pengennya cuman Facebooknya aja yang backgroundnya warna biru ini. Warna biru seperti ini. Karena kan Twitter warna birunya itu biru langit ya. Beda sama Facebook gitu. Nah, ini caranya. Kalian tinggal kasih kelas di sini. Di LI-nya ya. Di LI-nya kalian kasih kelas. Kelasnya contohnya misalkan Facebook. Facebook. Seperti ini. Jadi ya, sekarang LI yang pertama itu punya identitas, yaitu kelasnya Facebook. Jadi sekarang kita bisa bikin aside ULLI titik Facebook. Ya. Karena yang punya kelas Facebook cuman yang Facebook saja. Jadi ketika saya save dua-duanya, refresh, maka yang Facebook aja yang punya background warna biru Facebook. Oke, paham ya? Nah, untuk selanjutnya kita tinggal kasih aja di sini kelas Twitter. Jadi kita namain dulu nih. Terus untuk selanjutnya tinggal kelas Instagram. Nah, jadi seperti ini. Jadi intinya kita bikin alias dulu. Untuk Gmail ya kelasnya Gmail, untuk WhatsApp ya kelasnya WhatsApp. Nah, sekarang karena untuk warna Facebook sudah selesai, saya pengen kasih warna ke yang Twitter, Instagram, WhatsApp, dan Gmail. Ya, ini saya percepat aja deh. Ya, untuk caranya sama aja seperti yang Facebook tadi. Tinggal search aja di Google, Twitter, logo color, WhatsApp, logo color. Terus nanti tinggal pick color aja. Ya, sama lah kayak tadi. Nah, di sini saya sudah bikin Twitter, WhatsApp, sama Gmail-nya. Itu background-nya sesuai sama brand-nya. Ya Twitter warna biru langit, WhatsApp warna hijau, dan seterusnya. Nah, tapi kalau misalkan kita lihat Instagram itu kan dia warnanya linear gradient nih. Ya, tidak satu warna seperti yang lain.
Nah, karena jujur saya juga agak pusing nih untuk si background untuk Instagram ini. Saya biasanya nge-search di Google itu ada di sini linear gradient Instagram logo, terus kasih Stack Overflow seperti ini. Nah, terus ada yang paling atas nih dari Stack Overflow, Instagram new logo CSS background. Tinggal klik aja. Nah, terus ke bawah. Nah, lihat di sini ada kodenya nih. Ya, ada CSS-nya. Nah, kita comot aja. Nah, sip. Tinggal copy. Ingat ya, yang copy-nya cuma properti yang di dalamnya, nggak usah sama selektornya. Terus paste di sini. Nah, terus ini karena takut pusing, kita ke view, terus word wrap. Nah, supaya dia nggak scroll ke kiri kanan tuh. Tinggal rapihin aja, atau mungkin untuk yang background ini kalian hapus aja. Yang filter juga sebenarnya ini gak butuh-butuh banget gitu. Jadi sisain aja satu yang background linear gradient. Yang WebKit linear gradient sama Moz linear gradient, dan yang property filter tadi kalian buang aja. Atau takutnya kalian pusing terus gak mau dihapus, ya itu terserah kalian. Karena gini pun menurut saya sama-sama aja. Ya. Jadi ketika saya save nih, saya lihat di browsernya, refresh. Nah, sekarang dia sudah punya warna masing-masing sesuai brandnya. Oke. Nah, sekarang dia ada logo nih. Facebook punya logonya, Twitter punya logonya, Instagram punya logonya, dan lain-lainnya. Nah, untuk logonya ini, di sini saya pakai yang namanya font Awesom. Jadi di sini buat kalian yang belum login, silahkan login dulu, bikin dulu akunnya. Terus nanti ada kit. Ya, kalian bikin dulu kitnya, gampang kok, cuman tinggal new kit aja. Terus nanti kalian sudah punya kit sendiri, tinggal klik aja kitnya. Nah, terus nanti itu ada kode kitnya, tinggal klik aja copy kit code. Ya, terus kita paste di sini di paling bawah body di sini. Ya, ini untuk apa? Ini kita paste supaya kita bisa panggil icon-iconnya. Di sini misalkan saya pengen panggil icon Facebook, tinggal search aja Facebook, terus kalian pilih mau yang mana. Saya pengen yang ini misalkan, terus tinggal klik aja, terus nanti copy itu. Nah, terus tinggal paste di sini. Nah, seperti ini, ya. Begitupun untuk Twitter, kalian tinggal kasih aja di sini Twitter, di search, enter, Twitter, tinggal klik aja yang i-nya, terus paste di sini di bawah Twitter tadi. Ya, terus lakuin juga ke Instagram dan yang lainnya. Oke, seperti ini. Jadi ketika saya save, refresh di browser, nah icon-iconnya sudah muncul nih. Nah, sekarang kita bakal atur ukuran dari buttonnya. Ya, sini kita bakal atur, biarin ininya di paling bawah ya, yang ininya. Untuk pengaturan warna dari masing-masing buttonnya, simpan aja paling bawah. Di sini aside ULLI. Di sini saya pengen height-nya atau tingginya itu 50 pixel, dan width-nya, ukuran lebarnya itu 150 pixel. Seperti ini. Saya juga pengen dia punya padding. Paddingnya mungkin untuk atas bawahnya kita kasih 0 aja. Terus kiri kanannya kita kasih 20 pixel. Dan kita kasih box sizing, border box, supaya paddingnya tidak mempengaruhi atau mengubah ukuran width sama height-nya. Ya, kita save dulu, refresh. Nah, sekarang ukuran buttonnya sudah berubah nih, tapi dia nggak rapih. Ya, saya pengen Facebooknya ini itu ada di tengah. Caranya gampang, tinggal kasih aja di sini aside ULLIA. Ya, karena kita mau ngatur A-nya,
Karena A ini yang menampung si teks Facebook sama si icon Facebooknya. Ya, tinggal kasih line height itu sebesar height dari LI-nya. Nah, seperti ini. Oke, refresh lagi, maka dia bakal pas di tengah-tengah. Oke, paham ya sampai sini? Jadi intinya kalau misalkan nih di sini kalian height-nya itu 70. Ya berarti nanti line height-nya itu 70 juga. Ya. Jadi untuk line height yang ada di dalam tag A itu harus sama sama height yang ada di LI-nya. Nah, selanjutnya di sini saya bisa kasih aside ul li a i ya. Jadi i yang ada di dalam tag A yang ada di dalam tag li dan seterusnya. Itu artinya yang ini nih. Ini sama ini dan ini. Ya intinya semua icon lah. Semua iconnya itu saya kasih position absolute dan right-nya saya kasih 0 ya. Jadi ketika saya save, refresh, dia bakal ada di sebelah sini. Ya. Nah, sekarang iconnya sudah ada di sebelah kanan dan teksnya itu sudah ada di sebelah kiri. Nah, tapi iconnya itu dia nggak rapih nih. Dia masih ada di atas, masih di pojok kanan atas. Itu caranya kita bisa kasih topnya itu 50% seperti ini. Refresh. Nah, dia malah di sini nih. Ini kenapa? Karena absolute ini itu dibungkusnya sama aside-nya. Jadi, dia kalau misalkan top 50%, itu 50% dari aside. Ya ini benar ya di sini. Paham ya? Nah, jadi kita harus bikin dulu di LI-nya itu position relatif. Seperti ini. Refresh, maka dia bakal ada di tengah-tengah masing-masing buttonnya. Kalau misalkan kalian masih pusing, gini. Position absolute, top 50%. Ketika position relatif yang ada di LI ini tidak ada, maka top 50% ini bakal dihitung dari aside. Ya, jadi 50% dari aside, ya ini di sini. Karena aside ini, itu kotak button, semua button ini. Ya dia bakal di Instagram, 50%-nya. Paham? Nah, tetapi ketika si LI ini kita kasih position relatif, itu artinya si LI ini sudah menjadi tumpuan atau pembungkus position absolute yang ada di I-nya. Makanya sekarang I yang ini sudah dibungkus sama LI yang ini. I yang ini sudah dibungkus sama LI yang ini. I yang ini, yang Instagram sudah dibungkus sama LI Instagram. Makanya 50% dari masing-masing buttonnya yaitu seperti ini. Oke, paham ya? Semoga kalian nggak pusing nih. Ya, lanjut lagi seperti biasa, karena kalau misalkan kita kasih top 50%, itu dia nggak pas di tengah-tengah. Caranya, masih ingat? Pakai transform, terus translate Y minus 50%, supaya dia pas di tengah-tengah. Ya, nah tapi sekarang dia masih mojok nih di sini. Itu kita tinggal kasih aja, mana tadi? Nah, ini. Padding yang ada di LI-nya itu kalian paste di sini. Oke. Jadi dia bakal di sebelah situ. Ya. Jadi sudah rapih nih. Yang ikonnya sudah nggak bentok seperti tadi. Nah, untuk selanjutnya itu kita tinggal dorong aja ke sebelah kiri ya. Kita dorong ke sebelah kiri si buttonnya. Sampai seperti ini nih bentuknya. Ya, kita tinggal dorong aja. Caranya kalian tinggal kasih di sini aside. Sorry, bukan di aside ya, tapi di LI-nya. Di LI-nya ya, aside ULLI. Jadi LI-nya kita kasih transform translate X minus 100 pixel. Seperti ini. Jadi ketika saya refresh, nah maka LI-nya bakal kedorong ke sebelah kiri.
sebesar 100 pixel. Oke. Nah, terus selanjutnya saya pengen ketika di hover dia bakal muncul ya teksnya. Caranya gampang banget. Jadi kita tinggal bikin aside ul-li hover. Ya. Jadi ketika li-nya di hover, maka transformnya ya itu kasih 0. Ya, jadi kita di hover itu transformnya hilang. Jadi kembali ke posisi semula. Ya, ketika saya refresh hover tuh, dia bakal kembali ke posisi semula kayak tadi. Tapi ini kita belum kasih transisi nih. Kita bakal kasih deh transisinya. Transisinya itu di li-nya. Jangan di hovernya ya, jangan di hovernya, tapi di li-nya. Ya, kalian bisa kasih dengan properti transition atau dengan transition duration. Ya, ini sama-sama aja lah. Itu terserah kalian. Intinya di sini saya pengen kasih 2 second atau misalkan jangan deh, kayaknya kelamaan ya. 0,5 second seperti ini. Ya. Ketika saya refresh, ketika saya hover, tuh, dia bakal ada transisinya. Tuh, bagus ya. Sama seperti ini. Tuh. Oke. Nah, jadi seperti ini nih. Gimana? Kalian pusing nggak tadi ngikutinya?